Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dan kajian kita tafsir Al-Quran sampai pada surat Zalzalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ayat yang pertama, Idza zulzilatil ard, ketika bumi itu digoncang, zilzalaha, dengan goncangan yang sangat keras. Az-zilzal dijelaskan oleh para ulama tafsir, maknanya adalah goncangan bumi yang berpusat pada perut bumi. Artinya goncangan bumi yang berasal dari lapisan paling bawah. Sumbernya dari situ. Zilzalaha, goncangan yang sangat dan sangat keras. Ya. Goncangannya luar biasa kerasnya. Seperti pada surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar, ini hanya sekedar mengulang. Pada surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 menjelaskan bentuk goyangannya, goncangannya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya goncangan bumi yang terjadi pada hari kiamat kelak, syai'un 'azim, sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalian akan melihat perempuan yang menyusui, dia melupakan bayi yang sedang dia susui. Mungkinkah itu terjadi? Nggak mungkin, mustahil. Maksudnya kalau hari-hari biasa, ya setiap harilah. Setiap hari seorang ibu yang lagi menyusui itu tahu-tahu lupa bayinya, mungkin? Nggak ada. Ya kan? Tetapi ini menunjukkan begitu dahsyatnya goncangan yang terjadi sehingga manusia melupakan apa yang dia kerjakan. Sehingga pun mereka wataran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian melihat manusia itu seperti orang yang mabuk teler. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Jadi begitu dahsyatnya goncangan yang terjadi
Sehingga manusia itu kalau jalan seperti orang yang lagi mabuk padahal tidak mabuk. Ini menunjukkan begitu besarnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat kelak. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang kedua, dan bumi mengeluarkan isi perutnya. Yang dimaksud di sini adalah al-mauta. Kata para ulama ahli tafsir, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang wafat itu mereka dikeluarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad Amin Syaqiti mengatakan ayat yang kedua ini berkaitan dengan Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Jadi pada ayat yang pertama ini ada lompatan, iltifat. Dalam sastra Arab disebut iltifat. Ada lompatan makna di sini yang dijelaskan oleh Imam Syaqiti di tafsirnya, namanya Adwaul Bayan. Beliau mengatakan pada ayat yang pertama itu menjelaskan tentang hari kiamat. Ketika kiamat itu terjadi, bagaimana fenomenanya, goncangan bumi. Ini bicara masalah bumi saja yang di ayat ini. Di ayat-ayat yang lain bicara tentang langit, kemudian bicara tentang matahari, bintang, dan bicara tentang gunung dan lautan dan sebagainya. Di ayat ini hanya bicara tentang bumi. Terjadi goncangan yang begitu hebat dan sangat keras sekali. Ini terjadi pada fa'idha nufikha fis-sur, tiupan pertama. Jadi, ketika tiupan pertama terjadi, itulah manusia wafat dan itulah kiamat yang terjadi. Pada ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, ketika bumi memuntahkan isinya. Maksudnya di sini adalah al-ba'ts, hari kebangkitan. Berarti tiupan sangkakala yang kedua, barakallahu fiik. Yang kedua di situ. Berarti bumi langit kemana perginya? Sudah tidak ada. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu bumi yang sekarang kita injak ini sudah tidak ada. Diganti dengan yang baru oleh Allah. Langit semuanya dilipat sama Allah. Katayyi sijilli lil kutub, seperti orang menutup lembaran-lembaran buku, lembaran buku. Hilang sudah cerita alam semesta yang kita lihat sekarang ini, hilang, sudah nggak ada sudah. Itulah yang disebut dengan yaumul akhir. Ya. Dan itulah hari kebangkitan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian ayat yang ketiga, wa qalal insanu ma laha. Manusia akan mengatakan, ada apa ini? Apa yang terjadi? Ini kembali kemana? Ke yang pertama, ayat pertama atau ayat kedua? Ayat pertama ini. Ketika melihat kiamat yang begitu dahsyat, manusia tidak pernah melihat sepanjang hidupnya dan tidak ada dalam sejarah manusia. Disitulah manusia kebingungan. Wa qalal insanu ma laha. Ada apa ini? Sebagian para ulama tafsir mengatakan hadza yufidul umum. Ini maknanya umum, semua manusia, baik orang beriman maupun orang kafir akan mengatakan hal itu. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak, ini berlaku bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang muslim akan mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, dalam hadis yang sahih bahwa ketika hari kiamat itu tiba, tidak akan tersisa manusia kecuali syirarul khalq, kecuali manusia yang paling jelek, paling buruk. Paling buruk. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa orang-orang beriman
akan dijadikan oleh Allah semuanya wafat sebelum hari H kiamat itu terjadi. Sehingga ketika hari H kiamat itu, maka yang tersisa tidak ada lain kecuali hanya orang-orang yang syirar, orang-orang yang buruk saja. Nas'alullahal afiyah. Ini. Wa qalal insanu malaha. Manusia akan terheran-heran, kebingungan. Ada apa ini? Sehingga semuanya tidak seperti yang mereka lihat selama ini. Kemudian ini yang menarik. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, yauma idzin, pada hari itu. Coba ini larinya kemana ini? Yauma idzin, pada hari itu. Tuhadditsu akhbaraha. Segala sesuatu akan tuhaddits. Apa tuhaddits? Akan bercerita tentang kisah-kisahnya. Pada hari itu bumi, segala sesuatu akan bercerita tentang kisah-kisahnya. Sebelum itu kita tarik dulu kaitannya. Ayat ini berkaitan dengan yang mana? Yang kedua. Ketika wa akhrajatil ardu athqalaha. Berarti ini adalah yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Nah, ketika manusia dibangkitkan dari kubur, maka semua akan cerita. Cerita apa? Cerita setiap individu. Setiap individu akan diceritakan di situ nanti. Apa yang telah dia perbuat selama hidupnya. Di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa bumi akan menceritakan setiap individu yang ada, bahwa dia dulu di dunia begini, dia dulu di dunia begini, dia dulu di dunia begini. Semua akan diceritakan. Dan tentu ini suatu hal yang manusia tidak akan bisa berpaling darinya. Kenapa? Ini adalah wasyahidin wasyahidin wa masyhud, demi yang bersaksi dan yang jadi syahid itu yang bersaksi, masyhud itu orang yang objeknya. Jadi semua akan bicara. Bumi akan jadi saksi, kemudian pohon akan jadi saksi, kemudian batu akan berbicara, semua akan ngomong, Pak. Coba lihat pertama di surat Yasin ayat 68. Buka pada surat Yasin pada ayat yang 68. Kita sebutkan ayat-ayatnya, kemudian hadisnya yang berkaitan dengan ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu semua akan bercerita tentang siapa? Ya, tentang diri kita masing-masing. Di surat Yasin pada ayat 68, apa firman Allah di situ? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Lihat, Pak, al-yauma, pada hari, apa artinya? Al-yauma, pada hari ini. Yang dimaksud hari ini hari apa? Al-ba'ats,
ketika manusia dibangkitkan dari kubur, ketika manusia keluar dari kuburnya, semua akan keluar dari kuburnya dalam waktu yang sama. Keluar dari kuburnya, tidak ada yang tua, tidak ada muda, tidak ada yang meninggal dalam keadaan dimutilasi umpama, tidak ada. Semua akan kembali dalam kondisi utuh. Tidak ada yang tua, nggak ada yang bayi, nggak ada yang muda. Semua dalam bangkit dari kubur dalam kondisi yang sama. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW apa? Mereka akan bangkit dari kubur dan berada di mahsyar dalam keadaan apa? Hufatan, uratan, ghurla, telanjang, nggak disunat, tidak pakai sendal, matahari 1 mil. Dalam kondisi itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Nakhtim, apa nakhtim? Sama yang di Al-Baqarah, khatamallahu ala, apa artinya? Dikunci. Al-yauma nakhtim, hari ini kami akan mengunci afwahim, afwah, mulut-mulut mereka. Maksudnya apa, Pak? Orang tidak akan bisa berbicara dan membela dirinya. Gak bisa membela dirinya lagi, sudah. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Terus yang bicara siapa? Wa tukallimuna aidihim wa arjulahum. Lihat. Dan yang berbicara, menceritakan kondisi kita pada hari itu adalah tangan-tangan kita dan kaki, Pak. Ini cerita, tangan ini cerita. Dulu waktu di dunia, tangan ini dipakai untuk nyolong, Pak. Ceritain itu nanti. Oh, dulu tangan ini suka berjabatan tangan dengan perempuan. Padahal jabatan tangan sama perempuan haram yang bukan mahramnya. Zaman sekarang lumrah. Sombong namanya kalau Anda diajak berjabatan tangan terus tangan Anda nggak dikasih. Ini haram. Dan nanti di akhirat bicara, Pak. Tapi kalau tangannya diajak untuk beramal saleh, sedekah, ya bunyi bahwa dia dipakai untuk sedekah, dipakai untuk menyelamatkan orang, membantu orang dan seterusnya. Jadi saksi ini tangan ini semuanya. Kaki akan jadi saksi semuanya. Dulu suka dipakai jalan ke sana, ke tempat maksiat. Kakinya yang bicara. Subhanallah. Terus anggota tubuh yang lain? Iya, di surat Fussilat ayat 21. Di situ anggota tubuh yang lain. Ini kaki, tangan. Terus yang di Fussilat ayat 21. Coba lihat. Ya. Di surat itu Allah berfirman, wa qalu lijuludihim. Lihat. Wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Mereka manusia-manusia yang kafir, manusia-manusia yang ingkar kepada Allah, yang banyak bermaksiat selama di dunia, kelak mereka akan ngomong, tapi ngomongnya bukan, loh tadi katanya ditutup mulutnya. Maksudnya ditutup mulut dari pembelaan atau kesaksian terhadap dirinya. Wa qalu lijuludihim, mereka akan mengatakan kepada julud, apa julud? Jild, kulit mereka. Ini kulit tangan kita ini. Kulit ini. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu membocorkan rahasia saya? Terjemahan bebasnya ya. Kenapa kamu bersaksi keburukan pada diri saya? Apa jawabannya?
Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai. Yang bikin saya berbicara adalah zat yang menjadikan semua ini bicara. Subhanallah. Lihat semuanya, Pak. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya, Pak. Telinga, mata, hati, semua nanti ditanya, dan semua anggota tubuh kita akan bicara satu demi satu tentang diri kita. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Maha tahu atas segala sesuatu, tetapi inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu manfaat besar buat kita yang berkaitan dengan perilaku apa? Ihfazillaha yahfad. Jaga Allah, nanti Allah jaga kamu waktu hari sulit loh. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika kamu enak dunia. Nanti kalau kamu sulit, Allah kenal kamu, dibantu kamu sama Allah. Kemudian ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kamu dimanapun, jangan di depan orang. Bertakwa kalau sepi keluar aslinya. Tidak, itu nanti jadi bicara semua ini anggota tubuh kita. Ini perilakunya, melahirkan muraqabah, upaya untuk menghadirkan Allah dalam diri kita. Inilah namanya orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, sehingga mereka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya akan jadi saksi, Pak. Di riwayat Imam Bukhari tentang muadzin, pernah dengar keutamaan orang yang rajin azan? Apa? Yaitu tidaklah ada seseorang yang azan melainkan kelak di hari kiamat semua pohon, batu, semua yang ada di sana nanti akan menjadi saksi terhadap dirinya. Ini anak ini jadi saksi, ini anak rajin adzan dulu. Ya maksudnya bukan adzan terus pulang kan, enggak kan, adzan ya sholat berjamaah di situ kan. Inilah pada ayat yang keempat, ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu semua akan cerita, Pak, tentang diri kita. Dan itulah faedahnya. Dan ini iman, kita harus iman. Ketika iman ini muncul pada diri kita, iman dengan hari akhir, iman terhadap fenomena seperti ini yang akan terjadi di hari kiamat, akan muncul perilaku yang tadi itu. Coba perhatikan dia beberapa ayat di dalam Al-Quran dan banyak hadis selalu dikaitkan antara perilaku dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Contoh sederhana aja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Terus apa kelanjutannya? Ya kan? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Tuh. Rasulullah itu suri tauladan buat kalian. Siapa? Siapa yang bisa mengambil suri tauladan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang iman kepada Allah dan orang yang beriman dengan hari akhir ini. Di antara bentuk iman hari akhir apa? Al-ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian fenomena yang terjadi di hari kebangkitan memunculkan perilaku pasti. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Ucapin kata-kata yang baik, Pak. Nanti bibir ini ngomong, bibir ini bicara. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman, tundukkan pandanganmu dari perempuan yang bukan mahram kalian. Kenapa? Mata ini jadi saksi ngomong nanti, Pak.
semua pendengaran. Ya Allah, jagalah diriku dari depan, dari belakang, dari samping, dari kiri. Salah satu doa Nabi, Allahumma hfadni min baini min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Apa artinya? Ya Allah, jagalah saya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kenapa? Bicara semua ini nanti, Pak. Semua akan bicara, semua akan ngomong. Subhanallah. Nasihat dan wasiat luar biasa Rasulullah SAW kepada kita. Ittaqillaha haitsuma. Ini lahirnya iman kepada Allah dan hari akhir, ini hasilnya. Makanya orang yang gak iman dengan hari akhir, lahirlah orang yang kufur. Dia gak akan peduli dengan amalan apapun. Kita lanjutkan. Kenapa semua itu bisa berbicara? Jawabannya pada ayat yang kelima. Bi anna rabbaka auha laha. Seperti kulit tadi, lima syahidtum alaina di surat Fussilat tadi. Kenapa kamu bisa bersaksi untuk saya? Bersaksi buruk terhadap diri saya. Kulitnya menjawab, saya disuruh bicara sama Allah. Saya diminta berbicara oleh Allah untuk menjadi saksi atas diri kamu. Subhanallah. Bi anna rabbaka auha laha. Artinya auha di sini yaitu adzina, mengizinkan kepada semua yang ada di sekitar, mengizinkan kepada anggota tubuh ini untuk berbicara. Di penjelasan yang lain, yang dimaksud dengan auha di sini adalah memerintahkan. Sama aja. Allah memerintahkan anggota tubuh, memerintahkan semuanya untuk bicara, menjadi saksi buat diri kita semuanya. Lalu, bagaimana prosesnya? Selanjutnya, manusia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian semua bicara menjadi saksi terhadap dirinya. Berarti berikutnya, apa yang terjadi dengan manusia? Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Subhanallah. Pada hari itu, saya nggak bisa bebas begini. Nah. Pada hari itu ini kapan? Al-Ba'ts ini masih berlanjut alurnya, ya. Masih berlanjut alurnya. Pada hari itu yasdurun nasu ashtata. Apa artinya? Jadi manusia bangkit dari kubur. Dalam pertama di beberapa ayat disebutkan bingung. Kan gitu. Bingung. Lalu setelah itu al-hisab, hari hisab. Antara bentuk hisab adalah apa? Semua menjadi saksi. Setelah semua menjadi saksi, yasdurun nasu ashtata. Manusia akan berkelompok. Berkelompok-kelompok manusia. Yasdurun nasu ashtata. Kalau komentar Ibnu Katsir demikian. Yarji'una an mawaqifil hisab. Mereka kembali ke tempat hisab, pergi ke tempat hisab dalam kondisi apa? Berkelompok. Semua sudah jadi saksi atas dirinya, dan di situ manusia akan kelompok-kelompok. Kelompok apa ini, Pak? Kelompok apa ini? Siapa yang mengelompokkan dan siapa kelompoknya? Ya. Dua pertanyaan. Siapa yang mengelompokkan? Tentu jawabannya adalah Allah. Terus ini kelompoknya sama siapa? Indonesia sama Indonesia begitu, Pak ya. Kayak jamaah haji gitu. Oh, ini orang Indonesia, ini Malaysia gitu. Coba Bapak buka di surat Maryam. Ayat yang ke-85. Di situ akan jelas kelompoknya, Pak. Jadi beginilah metode tafsir, Pak.
Nggak bisa orang menafsirkan seenaknya sendiri. Di situ terlihat kelompoknya. Surat Maryam ayat 85. Di situ Allah mengatakan yauma, nah, pada hari itu, semua pada hari itu dimulai. Yauma, pada hari itu, nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Subhanallah. Nahsyurul muttaqin, kami kumpulkan orang-orang bertakwa saja. Nahsyurul muttaqin, ay najma'uhum, kami kumpulkan orang-orang bertakwa itu. Lalu mereka orang-orang bertakwa ini ilar rahmani wafda, mereka akan pergi menuju Allah, zat yang memiliki sifat rahman. Dengan rahmat itu orang bertakwa ini akan masuk surga. Mereka orang-orang bertakwa ini akan pergi menuju Allah sebagai wafda. Apa wafda, Pak? Ada beberapa penafsiran. Satu, ini penafsirannya Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya. Mereka akan pergi menuju Allah secara berkelompok tadi ini. Ini kelompoknya orang beriman. Wafda, kelompok. Karena wafd itu dalam bahasa Arab artinya utusan. Utusan itu kalau datang apa sendiri? Hah? Mesti grup, ya kan? Ada pimpinannya, ada ini, ada mesti grup. Mereka akan datang menuju Allah dengan kelompok ini. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, kelak dia akan bersama dengan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah, dari kalangan para nabi, siddiq, syuhada, dan orang saleh. Akan gabung bersama mereka. Sebagai wafda. Yang kedua, wafda itu apa? Wafda itu adalah kelompok yang sangat dan sangat dimuliakan. Mereka akan datang menghadap Allah sebagai utusan yang penuh dengan kemuliaan. Ali bin Abi Thalib mengatakan mereka akan datang menghadap Allah dengan menggunakan nuk, onta-onta surga. Tempat dudukan ontanya dari emas. Tali-tali pelanahnya itu terbuat dari butiran-butiran permata dan berlian. Onta itu akan berjalan sesuai keinginan Anda. Jika Anda ingin lari, onta ini akan lari. Jika Anda ingin terbang, onta ini akan terbang menghadap Allah. Ini komentar Ali bin Abi Thalib disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Baghawi. Wafda. Begitu juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Ini orang beriman, Pak. Penuh dengan kemuliaan. Mau pergi ke surga dikawal, Pak. Dikawal malaikat, dikasih kendaraan surga menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang haji, ada haji itu tamunya raja, ya kan? Orang-orang yang haji khusus tamu raja, gimana, Pak? Hah? Walaupun di sini OB, Pak, tukang sapu, Pak, tapi karena dia tamu raja nyampe sono, ya udah, Pak. Kayak anaknya Pak Presiden atau kayak Pak Presiden haji sudah. Wafda dia. Wa nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ibnu Katsir mengomentari lagi. Ini grupnya, kelompoknya siapa? Ini adalah kelompoknya al-muttaqin. Siapa orang bertakwa itu?
Ibnu Katsir mengatakan orang bertakwa itu adalah satu, orang yang takut akan hari akhir. Orang yang takut akan hari akhir. Takutnya apa? Takut kalau anggota tubuh kita bersaksi beda. Takut kalau kita pulang roja'a bi khufai Hunain, kata pepatah Arab, pulang dengan tangan kosong. Maksudnya kata Rasulullah SAW, ya khafuna alla yutaqabbala minhum. Mereka takut nanti kalau pulang di akhirat, jangan-jangan amal ibadah yang telah kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Takut mereka diazab, takut disiksa. Ini orang beriman, Pak. Ini orang beriman. Mereka takut kepada Allah. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang ittaba'u sunnata nabiyyih, mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka yang mengerjakan semua yang diperintahkan Allah. Mereka yang meninggalkan semua larangan-larangan di dalam Islam. Inilah grupnya al-muttaqin. Ini grup orang-orang beriman. Subhanallah. Saya teringat kisah Abu Hurairah dengan ibunya. Abu Hurairah ini rajin mendoakan ibunya. Beliau rajin memohon ampun kepada Allah untuk ibunya, istighfar untuk ibunya. Selalu beliau mendoakan ibunya dan tidak pernah beliau lupakan itu. Sampai suatu hari ketika beliau berada di majelis taklimnya, di situ ada banyak murid-murid murid-muridnya Abu Hurairah. Beliau berdoa demikian, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosa ibuku, dan ampunilah dosa-dosa orang yang mendoakanku dan ibuku. Sontak orang yang mendengar doa Abu Hurairah semuanya berdoa untuk siapa? Bukan untuk dirinya, Pak. Sontak semua berdoa untuk ibunya Abu Hurairah. Semua sahabat yang ada di majelis taklim itu mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibunya Abu Hurairah. Ada orang bertanya kepada muridnya Abu Hurairah ini, kenapa engkau berdoa untuk ibunya Abu Hurairah? Kenapa engkau enggak berdoa untuk dirimu? Dia mengatakan, jika aku berdoa untuk ibunya Abu Hurairah, saya dapat dua. Apa itu? Saya akan masuk kelompoknya Abu Hurairah. Dan saya terkena doanya Abu Hurairah, bukan doa saya sendiri. Doanya Abu Hurairah lebih mulia dari doa saya, Mas. Jadi saya doain ibunya saja. Sampai seperti itu, Pak, sahabat. Mereka ingin bersama siratal ladzina an'amta alaihim. Makanya para ulama tafsir mengatakan ini doa yang paling mulia yang dipanjatkan seorang muslim. Dia memohon hidayah dan memohon agar dia bersama kelompok orang-orang yang beriman. Rabi'ah bin Ka'ab, wahai Rabi'ah, kamu minta apa saya kasih? Ya Rasulullah, saya cuma minta satu. Apa itu? Saya ingin menemanimu di surga. Yang lain aja, jangan yang itu, kata Nabi. Kata Rabi'ah, enggak mau. Saya cuma itu ya Rasulullah. Subhanallah. Ada seseorang datang, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Rasulullah menjawab, kamu punya persiapan apa hingga kamu bertanya tentang hari kiamat? Dia menjawab, ya Rasulullah, ma'a'datu laha min kathrati siyamin wala salatin wala sadaqah. Ya Rasulullah, lihat para sahabat, Pak. Inilah sahabat, inilah mental mereka, inilah iman mereka. Ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan banyak. Salat saya sedikit, puasa saya sedikit, sedekah saya sedikit, ibadah saya sedikit ya Rasulullah. Gak ada persiapan banyak. Cuman saya mencintaimu karena Allah. Kata Rasulullah apa? Kelak di surga saya akan sama kamu nanti.
Kita, Pak, ya alhamdulillah Pak, saya sudah haji 2 kali Pak. Wah bangga Pak dengan menyebutkan amal baiknya dia di depan orang. Ketahui Pak, orang yang menyebutkan amal baiknya di depan orang, saat itu pula habis entahlah nyawa. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Hari itu manusia akan mengarah kepada Allah sesuai dengan kelompoknya dan grupnya. Di surat At-Takwir apa? Wa idzan nufusu zuwijat. Apa artinya? Ketika jiwa-jiwa itu zuwijat, dikelompokkan oleh Allah dengan kelompoknya. Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini dengan mengatakan ai al-qurana. Mereka itu adalah orang-orang yang sama, suka fan, apa ngefan, penyanyi, main bola, orang kafir, nggak tobat sampai mati, nanti di akhirat sama siapa? Di situ sama mereka itu, ya kan? Main bola yang kafir-kafir itu, yang dia demenin, yang di rumahnya ditempelin foto-fotonya, di handphonenya ada itu foto-fotonya dia. Hati-hati Pak. Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat keimanan, tali iman itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita cintanya kepada siapa Pak? Dan karena apa? Sahabat tadi, ya Rasulullah, saya cinta hanya kepadamu ya Rasulullah. Cuman saya cinta sama engkau ya Rasulullah, kamu sama saya nanti. Nah kita sama pemain bola, sama ini, penyanyi. Kenal nggak sama sahabat? Kagak kenal. Pemain bola, Liga Inggris, Liga itu apal, sampai pelatihnya apal Pak. Tuh orang digaji berapa tahu? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Coba tanya, sebutin sahabat, hafal? Kagak. Tahu tuh klub-klub bola Pak, penyanyi-penyanyi Inggris, penyanyi Barat, apal Pak grupnya Pak. Coba tanya, grupnya sahabat yang masuk surga siapa? Ayo. Kagak apal. Coba rukunnya sholat apal Pak? Enggak. Nah, inilah Pak kita. Hati kita ini perginya kemana? Hati-hati itu. Ini yang kita takutkan. Cinta itu bagian dari iman yang sangat kuat Pak. Kita mencintai Allah, kemudian kita mencintai Rasulullah, kemudian kita mencintai keluarga Rasulullah SAW, kemudian kita mencintai para sahabat, kemudian kita mencintai para ulama yang berjalan di atas prinsip para sahabat. Kenapa? Agar kita kelak bersama mereka di akhirat. Agar kita bersama grup mereka, kelompok mereka. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata, berkelompok. Ketika mereka berkelompok-kelompok itu dengan kelompoknya masing-masing, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah liyurau a'malahum. Disitulah manusia ngelihat rapotnya Pak. Disitu manusia ngelihat rapot. Dan disitulah manusia menerima rapot. Kita lanjutkan setelah sholat Isya nanti. Kita habiskan suratnya ini insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat-ayat ini kita bisa memahami, dan ini akan melahirkan sebuah iman yang akan melahirkan amal, perilaku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini bahwa ketika manusia dibangkitkan dari kubur, manusia akan dikelompokkan oleh Allah sesuai dengan amalnya. Tentu pengelompokan ini adalah pengelompokan yang berdasarkan akan amal. Lalu
Di situ manusia akan melihat hasil rapor dari apa yang telah dia perbuat. Untuk itu Allah mengatakan liyurau a'malahum, liyurau a'malahum. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di tafsir Juz Amma. Liyurau a'malahum di sini bisa berupa hisab, perhitungan, bisa berupa Alkitab, yaitu kalau bahasa kita penyerahan kitab. Kitab ini artinya hasil, raport dari apa yang diperbuat oleh seseorang selama di dunia. Hisab seperti yang sering kita dengar, awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Jika salatnya sempurna, maka akan mudah, sempurnalah dia. Jika salatnya tidak sempurna, maka dilihat dengan salat-salat sunnah yang bisa menyempurnakan kekurangan dari salat wajib. Begitu seterusnya. Ini proses hisab. Dan juga bisa juga dilakukan dengan ini liyurau a'malahum dengan Alkitab. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, ada orang yang mendapatkan amal catatannya, amalnya dengan tangan kanan. Artinya apa? Artinya surga, keberuntungan bagi dia. Dan di antara mereka ada yang utiya kitabahu bisimalih, ada orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri. Ya laitani lam uta kitabiyah, yang akhirnya dia mengatakan andai aku tidak menerima raport ini. Walam adri ma hisabiyah, saya tidak tergabung dalam kelompok orang-orang yang dihisab. Saya nggak tahu ini hari hisab. Ma aghna anni maliyah, kalau sudah seperti itu sudah tidak berguna lagi harta dia. Halaka anni sultaniyah, kedudukan dia juga sudah tidak berlaku lagi. Lalu apa akhir perjalanan orang yang menerima tangan kiri? Khudhuhu faghulluh. Allah mengatakan kepada para malaikat, orang-orang yang tergabung dalam kelompok mujrimin, kelompok pelaku kejahatan ini, khudhuhu faghulluh, ambil mereka semuanya, lalu ikat mereka satu demi satu. Tsummal jahima salluh, lalu lemparkan mereka ke dalam neraka jahanam. Khudhuhu faghulluh, ghulluh itu artinya ikat mereka dengan kedua tangannya. Gimana caranya? Begini, Pak. Tangan kanan, ya, tangan kanan diletakkan di leher sampai mengikat ke belakang begini. Jadi tangan kanan masuk ke bahu kiri, tangan kiri ngikat ke leher sampai memegang bahu kanan. Kemudian dari belakang ditarik tangannya oleh malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Seperti ini bentuknya. Seperti ini. Yang disebutkan di Ibnu Katsir di situ. Khudhuhu faghulluh. Ambil mereka, ikat mereka, tsummal jahima salluh, lalu lemparkan mereka ke dalam neraka jahanam. Ketika mereka berada di neraka jahanam, tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluquh, lalu ketika mereka berada di dalam neraka jahanam, ikat lagi mereka dengan rantai sepanjang sab'una dzira'a, 70 hasta. Satu hasta kira-kira 60 cm. Dari 70 hasta kira-kira hampir 50 meter. Ikat dia dengan rantai yang seperti ini. Kata sahabat Abdullah bin Abbas,
dengan cara, mohon maaf, dimasukkan ke lubang pantatnya dan keluar dari mulutnya seakan-akan dia belalang yang dibakar di atas api. Sedangkan orang yang dengan tangan kanannya, ha'umuqra'u kitabiyah, mereka setelah menerima dengan tangan kanannya, liurau a'malahum, mereka melihat amalnya. Dilihat dia, setelah dia melihat, mereka orang-orang ini mengatakan apa? Ha'umuqra'u kitabiyah, ini catatan amalku. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Artinya apa, Pak? Bangga dia, Pak. Bangga dia. Disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, agak panjang hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, yudnillahu abdahul mu'min, Allah akan memanggil hambanya yang beriman satu demi satu, dipanggil oleh Allah di hadapan. Fayadau alaihi kanafahu wa yasturuh, lalu diletakkanlah kanaf ini bahunya, lalu ditutupi bahu itu. Kayak apa? Wallahu alam, saya tidak tahu. Fayaqul ata'rifu dzanba kadza, kamu tahu enggak, kamu dulu berbuat dosa, ini loh dosamu, kata Allah. Dipanggil satu-satu. Kamu dulu berbuat dosa, ini dosamu. Ata'rifu dzanba kadza, ini dosamu yang lain. Ata'rifu dzanba kadza, ini dosamu yang lain. Maka hamba itu mengatakan, iya ya Allah, saya tahu itu dosa saya. I Rabbi, wahai Tuhanku, itulah dosa saya. Sehingga dia pun mengetahui dosa-dosa dia. Dan dia akhirnya menganggap dia bahwa dia akan diadab di dalam neraka setelah dia melihat dosa-dosa itu. Lalu Allah mengatakan, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Hari ini, dulu waktu kamu di dunia, dosamu itu saya tutupi. Sehingga hari ini saya ampuni semua dosamu. Masya Allah. Lalu dikasihlah catatan kanannya. Ini loh catatan kanan. Yang merah-merah dihapus sama Allah, dikasih yang baik, ini punyamu. Yang dosa saya hapus semua. Kenapa? Waktu di dunia saya tutupi. Ini yang dimaksud Nabi, kullu ummati mu'afa, semua umatku dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirun, kecuali orang yang bermaksiat lalu dia bangga dengan kemaksiatannya. Syuf, ana semalam cerita kemaksiatan. Kata Rasulullah, dia tidur di malam hari itu, Allah telah menutupi maksiatnya rapat. Tapi pagi harinya diceritakan kemaksiatannya itu sama temannya. Dia telah membuka penutup yang sudah Allah letakkan rapi. Ini yang tidak diampuni sama Allah. Dia berbuat dosa di pagi hari, di siang harinya Allah tutupi rapi, tapi sorenya cerita sama temannya, dibuka penutupnya, ditutupi sama Allah, dia sendiri yang buka. Ini berbuat dosa tapi diceritakan bangga dengan maksiatnya. Ini yang menyebabkan penutup itu terbuka. Yang kedua, yang menjadikan penutup kita dibuka oleh Allah apa? Man satara musliman satarahullahu alaihi. Barang siapa yang menutupi aib keburukan saudaranya, Allah tutup nanti keburukanmu ya. Jadi kata orang apa? Kalau punya mulut jangan ember, Pak. Jangan temennya curhat diceritain terus semacam. Syuf tuh fulan begini, diceritain. Dibuka aib orang, keburukan orang diceritakan di mana-mana. Berarti dia membuka penutup dia sendiri. Ini bahayanya, Pak. Orang Islam yang berbuat dosa lalu dia ngumpet, Pak.
Wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a 'alaikan nas. Yang namanya dosa itu ma haka fi sadrik, ada benturan di jiwamu. Ketika berbuat maksiat atau belum berbuat, itu sudah ada benturan dalam jiwanya. Ini dosa. Yang kedua, wa karihta an yattali'a 'alaikan nas, kamu takut kamu ketahuan sama orang, Pak. Ini orang beriman. Karena orang beriman itu bukan bersih dari dosa, tidak. Dia akan berbuat dosa, tapi inilah mental dia kalau dia berbuat dosa. Ada perang batin dalam hatinya, satu. Yang kedua, dia takut ketahuan orang. Tapi kalau berbalik, na'udzubillahi min dzalik. Inilah orang beriman. Kenapa dia sampai dikasih ke tangan kanannya? Apa nggak punya dosa? Punya, tapi sudah dihapus oleh Allah. Subhanallah. Adapun orang kafir, ini orang kafir yang ada di surat Hud ayat 18. Haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Kata Allah apa? Di depan seluruh manusia di padang mahsyar. Manusia, haula, inilah kelompok, grup orang-orang yang kadzabu 'ala rabbihim, mendustakan Allah selama dia hidup di dunia. Diumumin, Pak. Hina, habis. Makanya orang yang berbuat maksiat, tidak bertobat, orang kafir, ketika di padang mahsyar, mukanya kemana perginya, Pak? Tertunduk hina, wujuhun yauma idzin khasyi'ah. Hina, Pak. Diumumin di depan orang banyak semuanya. Kalau orang beriman, tidak, dipanggil sendiri sama Allah. Kamu dulu dosa ini, kamu dosa itu, tapi jangan takut, saya ampuni, kata Allah. Sudah, pergi sana, ini amalmu. Akhirnya apa? Wujuhun yauma idzin nadhirah, wajah mereka berseri-seri, bangga menerima amalnya, bercahaya. Inilah yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Kemudian kesimpulan dari akhir penghujung ayat ini luar biasa. Inilah pelajaran besar buat kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang berbuat mithqal, sebesar dzarrah. Apa dzarrah itu? Ada orang mengartikan biji sawi, ada yang macam-macam. Sebetulnya terjemah seperti itu kurang tepat. Dzarrah dalam bahasa Arab itu artinya adalah anak atau bayinya semut, Pak. Seperti yang disebutkan di kamus-kamus Arab dan disebutkan pula oleh Syekh Utsaimin di dalam tafsirnya, dzarrah itu bayi semut. Udah semut bayinya lagi. Hitam lagi. Di kegelapan malam di batu hitam lagi, Pak. Udah. Mithqala dzarrah, yang pada akhirnya ini jadi perumpamaan atas sesuatu yang sangat kecil sekali. Jadi barang siapa yang berbuat kecil apapun, pasti itu ada balasannya. Khairan yarahu, jika itu baik akan dilihat oleh Allah, ada pahalanya. Syarran yarahu, jika itu jelek Allah melihat dan ada dosanya. Ayat ini, potongan ini turun terpisah, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, mengesankan di sini ini terpisah dua ayat ini. Turun dua ayat ini ketika masyarakat di zaman itu mereka tidak memperdulikan acuh tak acuh dengan sesuatu yang kecil. Orang sedekah dengan sesuatu yang kecil diledek. Alah, 2.000 minta surga, umpama 1.000 minta surga, enak amat. Meledek atas sedekah sesuatu yang kecil. Maksiat yang kecil juga diledek. Alah, begitu aja, kan makruh, Pak. Apa? Makruh, Pak. Makruh, nggak haram. Ngeledek atas sesuatu yang kecil. Turunlah ayat ini.
turun ayat ini. Ketika ayat ini turun, ada kisah menarik dikutip oleh Ibnu Katsir di sini. Katanya, ketika ayat ini turun, Abu Bakar As-Siddiq lagi duduk. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar lagi duduk. Lalu ayat ini dibacakan. Setelah ayat ini dibacakan, sontak Abu Bakar menangis dan meneteskan air mata. Menangis Abu Bakar. Rasulullah bertanya, "Ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang bisa menjadi, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Kenapa engkau menangis? Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, yang menjadikan aku menangis ya surat ini ya Rasulullah. Surat ini yang bikin saya menangis. Kenapa? Sekecil apapun yang muncul dari diri saya ada hisabnya." Ini yang bikin beliau menangis. Sekecil apapun, ucapan apapun yang muncul dari mulut kita, perbuatan apapun yang keluar dari diri kita, itu ada hisabnya, Pak. Khairan atau syar, oh ada hisabnya semua. Menangis. Subhanallah. Kemudian sahabat pun yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, ketika ayat ini turun, dia datang menemui Rasulullah SAW sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, inni lara'in amali." Ya Rasulullah, saya kelak di akhirat bisa melihat amal saya. Yang saya perbuat selama di dunia, saya bisa melihatnya dengan mata saya ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Iya." Saya pun berkata kembali, "Tilkal kibarul kibar." Kalau yang saya perbuat itu besar, perbuatan besar ya Rasulullah. Beliau menjawab, "Iya." Nah kalau yang saya perbuat itu kecil, bagaimana ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Iya." "Wasukla ummi." Sungguh aku orang rugi, sungguh aku orang binasa. Sahabat ini, Pak. Subhanallah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Absyir ya Aba Sa'ad." Absyir ya Aba Sa'id, dengarkan kabar baik wahai Abu Sa'id. Rasulullah menghibur. Apa itu? Satu kebaikan itu pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah menjadi berlipat-lipat ganda. Tapi kalau kamu dosa, berbuat salah, dosanya 1, atau Allah akan mengampuni. Jadi pintu surga sama pintu ke neraka lebih gede mana, Pak? Tapi kenyataannya orang bejubel masuk yang mana? Astagfirullahaladzim. Lihat, Pak. Ini kecil. Jadi ada kisah pada waktu perang Tabuk. Tahu perang Tabuk, Pak? Tahu berapa? Kenceng tahu gitu. Masya Allah, udah seneng aja kita. Perang Tabuk itu terjadi tahun ke-9, pertempuran yang terakhir diikuti oleh Rasulullah SAW, dan pertempuran yang paling jauh yang diikuti oleh para sahabat di zaman Nabi. Itu terjadi di daerah Tabuk, sekarang perbatasan dengan Suriah. Tabuk jauh tahun ke-9. Pada waktu pertempuran ini terjadi, atau Rasulullah hendak berjalan ke daerah itu, musim panas yang memuncak. Artinya kalau sudah musim panas memuncak ini artinya apa? Kekeringan. Kalau kekeringan artinya apa? Tidak ada kurma. Justru kurma mau panen sebentar lagi. Nggak punya duit berarti, Pak. Justru di sini Rasulullah ngajak mereka jihad. Kemana? Ke Tabuk, jalan kaki 15 hari. 15 hari. Nggak ada makanan, panasnya mantap. Zaman kita aja bisa sampai 50. Ya, haji kemarin 50, Pak. 50. Pakai blower segede apapun kita akan mempan, Pak. Bagaimana dengan zaman Nabi?
nggak ada makanan, nggak ada apa-apa. Di situ Rasulullah ngajak jihad. Sudah begitu Nabi mengumumkan di kota Madinah, man sa'ada yaumal usra adman lahul jannah. Barang siapa yang membantu pasukan yang penuh dengan kesulitan ini, saya jamin dia masuk surga. Ini mau panen loh sebentar lagi, Pak. Mau ikut mana? Mau ikut Nabi plus disuruh sedekah lagi. Orang yang pertama datang menemui Rasulullah Utsman bin Affan, yang terkaya, bersedekah dengan 1000 koin emas. Kemudian bersedekah dengan 200 auqiyah perak senilai 8.000 dirham. Dan bersedekah dengan 300 ekor onta full dengan bahan makanannya sekaligus. Datang berbondong-bondong, Abdurrahman bin Auf datang dengan membawa 8.000 dirham. Abu Bakar As-Siddiq datang menemui Rasulullah SAW dengan 100% dari hartanya, semuanya disedekahkan, Pak. Umar datang dengan membawa separuh hartanya. Fakir miskin Madinah datang dengan membawa apa, Pak? Ada yang datang dengan membawa kurma sekantong. Ada yang datang membawa kurma 1 tangan segenggam. Sudah. Ada yang datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, yang dikutip di bukunya siapa namanya, Profesor Mahdi Rizqullah, Sirah Nabawiyah. Di situ kisah ini disebutkan. Sahabat ini datang, ya Rasulullah, saya hendak bersedekah di sini, tapi sebutir kurma saya tidak punya di rumah saya, ya Rasulullah. Demi Allah, saya sedekahkan jiwaku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sedekahkan kehormatanku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah terdiam sejenak, lalu beliau mengangkat kepalanya dan mengatakan, siapa yang bersedekah kehormatannya tadi? Saya, ya Rasulullah. Dengarkan kabar baik, Allah terima sedekahmu nan. Allahu Akbar. Jadi apa? Jangan menyepelekan hanya sekedar amalan kecil, Pak. Subhanallah. Inilah Islam. Seberapapun yang kita kurbankan untuk Islam, seberapapun yang kita lakukan dalam konteks ibadah kepada Allah, itu akan bernilai pahala yang kita tidak bisa menghitungnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam beberapa hadis, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ittaqun nara walau bisiqqi tamrah, hindarilah azab neraka jahanam walaupun hanya dengan sepotong kurma. Sepotong kurma, seseorang bisa terhindar dari azab neraka. Walau bi kalimatin thayyibah, dan kamu pun bisa menghindar azab neraka dengan kata-kata yang manis. Di hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dan pula diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali kalian menyepelekan perbuatan baik walaupun itu kecil. Kita terkadang melihat batu di pinggir jalan nggak mau ngambil, Pak. Nggak mau ngambil, padahal itu pahalanya besar itu. Ada pohon yang menjorok ke jalanan, mengganggu orang yang lewat, nggak mau kita inisiatif untuk motong. Punya orang ya Ustadz, ya ketok aja yang punya. Padahal kata Rasulullah waktu kisah Mi'raj, saya melihat seseorang mondar-mandir di surga. Mondar-mandir, Pak. Keluar masuk sono, keluar lagi masuk surga sono. Enak amat. Kenapa? Gara-gara waktu di dunia dia memotong ranting dahan pohon yang menjorok ke jalanan dan ganggu orang, masuk surga. Sederhana amat? Iya. Nah itu gara-gara kucing masuk surga. Ya kan? Gara-gara apa lagi? Anjing. Subhanallah. Nah itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan
Ya, kalau itu baik dilihat sama Allah, ada pahalanya, Pak. Coba di Masjidil Haram, di Makkah, di Madinah Bapak lihat. Ya Allah, Pak. Semua orang berbondong-bondong ingin berbuat baik. Yang punya duit bikin makanan. Yang punya duit bikin restoran, tertulis di depannya makan gratis. Wallah, di musim haji, Pak. Restoran, Pak. Tulis ketik gratis. Pilih menu setelah Anda. Astagfirullahaladzim. Kayak begini, Pak, orang. Yang nggak punya duit apa? Ngumpulin air zam-zam, ditaruh di teko di pinggir jalan. Pak, haus, Pak. Ini, Pak, haus, Pak. Dia nggak punya duit, dia bisanya ini sudah air putih. Air putihnya pun ngambil di zam-zam sebelah. Dia punya tenaga. Subhanallah. Ada bapak-bapak susah gendong anaknya, nggak bisa. Ibu-ibu susah gendong anaknya. Datang sini, Bu, saya gendongin anak ibu. Digendongin. Ibu mau kemana? Mau ke sono, saya gendongin, Bu. Coba, ini diekspos nggak di berita Indonesia? Kagak. Yang diekspos apa? Ada bisul kecil di pojok pantatnya. Itu di bisul, Pak. Ini kan media setan semuanya, Pak. Ya. Ini orang berbuat baik begitu banyaknya, tidak menyepelekan, Pak. Ini amal baik, saya dapat pahala ini dari sini. Inilah makna ayat ini. Begitu juga keburukan, jangan coba-coba. Di sini Ibnu Katsir juga menyebutkan beberapa hadis, di antaranya iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, hindari atas diri kalian menyepelekan dosa-dosa kecil. Fa innahunna istami'na 'ala rajuli hatta yuhliknahu. Karena dosa kecil itu akan ngumpul pada diri kalian dan kalian pun akan binasa. Kata pepatah penyair Arab, la tahqiranna saghiran innal jibala minal hasa. Jangan menyepelekan yang kecil. Gunung itu dari pasir, Mas. Ya, gunung dari pasir. Bisa habis itu satu kampung gara-gara gunung ini, tumpukan pasir kecil. Itulah. Kita dosa maksiat mata, itu dosa kecil. Tapi kalau terus-terusan, mati hati kita. Kuping, dosa kecil, Pak. Tapi kalau terus-terusan, mati hati kita. Innal abda idza adznaba dzanban nukitat fi qalbihi nuqta sauda. Seorang hamba kalau berbuat dosa, ada satu titik di dalam hatinya, titik hitam. Titik hitam ini tentu akan disesuaikan dengan tingkat dosa dia. Bisa jadi titiknya kecil. Fa in taba wastaghfar suqila qalbuh. Kalau dia tobat istighfar, hatinya akan putih bersih. Kalau dia wafat dalam kondisi seperti ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi kan fa in ada zida fiha wa dzalika huwarran. Tapi kalau dia terus kecil aja, terus berbuat titik, akhirnya itulah namanya ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh di hati mereka itu ada ran, hitam. Sebabnya perbuatan mereka sendiri. Kecil-kecil jadi bukit. Inilah ayat ini. Jangan menyepelekan apapun. Kalau itu maksiat, tinggalkan walaupun kecil. Kalau ini taat, kita coba, kita lakukan. Ini penjabaran kita pada surat Zalzalah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah-faedah besar dari ini semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya yaitu berkaitan dengan surga dan neraka. Itu pertama, terus yang kedua mengenai dosa kecil maupun dosa besar. Berdekatan dengan apa yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sebesar gunung atau sebesar lautan, sebesar apapun dosa manusia akan diampuni kecuali syirik. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai dosa itu tadi, yaitu kalau apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi itu kita
masuk ke surga itu pakai unta tadi kalau nggak salah. Apa kita yang berkorban itu, waktu kita berkorban itu kan sapi. Nah, itu kita nanti apa pakai unta atau pakai sapi gitu. Surganya. Terus yang ketiga pertanyaannya terakhir nih Pak Ustaz. Yang terakhir yaitu mengenai dosa kita itu, kan kita ini kan zaman sekarang zaman kredit. Rumah itu ini kan bunga itu haram. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau kita rumah kredit, motor kredit, mobil kredit, gimana hukumnya itu? Kan haram itu bunga itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, masalah apa tadi? Surga, neraka, apa kaitannya tadi lupa akhirnya. Bapak banyak 3 nanya, lupa akhirnya. Apa tadi yang pertama tadi? Sebesar apapun kan kecuali syirik, diampuni oleh Allah. Sebesar gunung atau lautan. Tadi Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri apa? Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsira. Satu kebaikan itu bernilai 10 hingga 700 hingga berlipat-lipat ganda. Wasayyi'atu bimithliha au yaghfirullahu laha. Kemaksiatan itu dosanya 1 atau Allah menghapusnya dan mengampuninya. Kemaksiatan yang mana? Kemaksiatan yang dijelaskan, disebutkan di Al-Quran itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di An-Nisa itu kan, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain dari syirik. Artinya, seseorang yang berbuat dosa, selama dosanya itu bukan syirik, maka itu tahtal masyiah, di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak untuk mengampuni, akan diampuni. Jika Allah tidak berkehendak untuk diampuni, maka akan diazab di neraka, tapi dia tidak akan kekal di neraka. Inilah keutamaan dari tauhid. Seperti dalam pembahasan tentang tauhid, fadlu tauhid wa ma yukaffiru biha minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapus karena tauhid. Kemudian pertanyaan seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kalau begitu saya mengandalkan aja, duduk aja. Toh nanti diampuni sama Allah selama saya tidak syirik." Tidak, lakukan aja. Dan kita harus beramal, tidak boleh malah melakukan seperti itu. Makanya inilah faedah yang ada di 2 ayat yang terakhir ini. Lakukan sekecil apapun kebaikan itu kita lakukan, apalagi itu yang bernilai besar. Begitu juga maksiat, sekecil apapun maksiat itu tinggalkan, apalagi yang besar. Kemudian yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib tadi, bahwa mereka orang-orang beriman akan mengarah ke surga dengan menggunakan kendaraan. Apa itu onta, apa yang lain, wallahu alam. Itu hanya pendapat dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa itu adalah onta, dan juga pendapatnya Abu Hurairah dan sebagian dari sahabat. Yang jelas kayak apa itu onta surga? Apa hubungan dengan kurban? Kagak ada hubungannya sama sekali, Mas. Kagak nyambung, Mas. Kemudian yang ketiga, jawaban saya saklek ya. Yang ketiga, apa hukumnya bunga? Ya, Anda bertanya, Anda menjawab. Itu terjawab dari pertanyaan, itu haram dan tidak boleh. Kemudian ambil kredit atau permodalan dari bank-bank konvensional, berarti Anda makan api neraka di perutmu, Mas. Ya, ambil permodalan, pembiayaan dari bank konvensional, berarti Anda makan api neraka di dalam perutnya. Sudah terlanjur Ustadz, cepet lunasin, terus jangan diulangi lagi. Wallahu a'lam. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Silakan Pak, yang di tengah. Waalaikumsalam. Di surat Az-Zumar 10, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Itu bersabar dalam hal apa aja? Bagus pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
dosa orang yang berbuat zalim. Kezaliman itu ada 3, Pak. Kezaliman yang mana? Adzulmu ma'allah, zalim terhadap Allah, dan inilah syirik, seperti ucapan Luqman di surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Semua sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Makanya orang-orang kafir disebut dengan orang-orang yang zalim. Orang-orang musyrik disebut dengan orang-orang yang zalim. Jadi syirik zalim kepada Allah itu artinya syirik, dan ini yang tidak diampuni jika dia wafat tidak bertaubat kepada Allah. Yang kedua, zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu perbuatan maksiat. Semua maksiat yang kita lakukan itu kita menzalimi diri kita sendiri, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, kezaliman terhadap orang lain dengan cara mengambil hak dia atau menginjak-injak kehormatan dia. Maka kezaliman yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini juga semuanya itu dilakukan dengan taubat. Ya, taubat. Bersih diri dari semua dosa-dosa itu, syirik dan semua maksiat. Adapun dosa yang berkaitan dengan manusia, maka taubat, item syaratnya taubat yang kita tahu ada 3, itu kan menyesal, kemudian meninggalkan, kemudian kemauan keras untuk melakukan itu semua. Ditambah 1 syaratnya apa? Apa itu? Kembalikan harta yang kamu ambil dari orang itu. 1. Yang kedua, kalau anak itu, orang itu dulu suka kamu omongin, kamu jelekin, kamu hina, datengin dan minta maaf sama dia. Dulu suka kita ghibah, kita ledekin, kita hina. Maka ini adalah kezaliman terhadap orang itu. Bentuk taubatnya, samperin dia dan minta maaf kepada dia. Maaf mas, dulu mas saya jelek-jelekin gitu. Samperin, itu bentuk taubatnya. Jika tidak, ini yang disebut dengan muflis. Ya'ti yaumal qiyamah bihasanat. Datang di hari kiamat dengan membawa pahala segunung. Ternyata dia laqad dzalama hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza. Dia mendolimi fulan, mengambil hartanya fulan, menginjak-injak kehormatan fulan. Lalu yang bersangkutan minta, mana duit saya yang kamu ambil, mana tanah saya yang kamu serobot dulu, mana? Bayar pakai apa Pak bayarnya? Pahala Pak, bayarin pakai pahala. Gimana cara menghitung? Gak masuk akal. Ya gak ada urusan sama akal kamu. Iya kan, jawaban saya gak ada urusan sama akal kamu. Ini iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini perkara gaib, jangan dimasukin sama akal kamu. Kita orang beriman kepada Allah, jangan dihitung pakai matematika. Dibalikin pakai ini. Lah kalau yang satu datang, ya Allah, dulu dia suka mencaci maki saya. Terus bayar gimana? Akhirnya habis pahalanya. Kalau sudah pahalanya habis, masih ada orang yang komplain masih banyak. Terus apa? Ya dosanya orang yang terzalimi diambil, dikasih ke dia. Hadza, ini muflis kata Nabi. Ini bahaya. Inilah tobat dari orang yang terzalimi. Ya, ada lagi tadi 11 itu. Iya. Kemudian yang hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan. Oh iya. Sabar, benar memang. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabarlah yang akan pahalanya dikasih oleh Allah tanpa diperhitungkan lagi. Sabar itu apa, Pak? Dan tahapan kesabaran itu sampai mana orang akan muncul sabar, Pak? Hah? Orang bayar hutang tadi, Pak. Dia dimaafkan aja. Gimana? Sabar itu sesuatu yang Anda upayakan terlebih dahulu, baru akan muncul sebuah kesabaran. Artinya apa? Kita tanamkan illal ladzina, terus yang ketiga apa? Yang terakhir apa? Sabar poin yang keberapa? Terakhir, keempat. Berarti yang kita tanam terlebih dahulu apa? Iman.
untuk menumbuhkan iman di hati kita bagaimana caranya? Bangun tidur terus jadi orang beriman, begitu Pak? Hah? Bangun tidur terus jadi orang beriman. Bangun tidur terus dapat hidayah, di ubun-ubunnya dicantolin malaikat Jibril gitu Pak. Mana ada Pak? Iman akan semakin kuat dengan ilmu. Makanya para ulama itu orang yang paling tinggi imannya. Kenapa? Ilmu mereka semakin besar. Ini yang ditafsirkan Imam Syafi'i, bahwa iman itu ilmu, belajar agama, ngerti Islam, akan tumbuh keimanan di hati Anda. Orang yang punya iman ini orang yang beramal. Lalu dia mengajarkan orang lain untuk belajar, untuk beramal. Semua ini butuh sabar. Lah sekarang ilmu kagak ada, belajar ke pengajian males, otomatis beramal soleh males. Terus kalau ada musibah, Pak sabar Pak, apanya yang mau disabarin? Enggak ada modalnya mau sabar. Kalau namanya sabar juga. Ini kan fenomena di masyarakat Pak. Lihat, sabar ini seseorang punya ilmu, punya iman, punya amal saleh. Baru di situ dia akan muncul, tingkat kesabaran dia akan terlihat. Lihat perempuan yang menangis di kuburannya ketika Rasulullah SAW lewat. Bu, sabar Bu ya. Apa? Siapa lu? Sana pergi. Sok tahu. Kalau bahasa kita kan gitu. Kamu tidak ditimpa seperti saya, kamu tidak tahu. Ya, Rasulullah tidak mau berdebat dengan orang jahil. Ditinggal pulang. Setelah itu dikasih tahu, bu, ibu tahu nggak kamu ibu ngomel sama siapa tadi? Nggak tahu, itu Rasulullah Bu. Nangis ibu itu. Lari ke rumahnya Rasulullah. Dia anggap rumah Rasulullah itu mau masuk ada penjaga, ketat semua ada yang jaga. Kaget, inikah rumah Rasulullah? Tanpa ada penjagaan apapun. Dan sesederhana inikah, sekecil ini rumah Nabi. Subhanallah, baru dia punya ilmu. Begitu sederhananya Rasulullah SAW. Dibukakan pintu, ya Rasulullah mohon maaf saya tidak tahu. Rasulullah tersenyum dengan akhlaknya. Ibu, sabar itu ketika musibah itu terjadi. Bukan kalau sudah seminggu 2 minggu Anda sabar. Ya Pak ya. Jadi wajarkah kalau sabar itu mendapatkan pahala yang tak terhingga? Wajar Pak. Karena itu tingkatan iman yang buah dari sebuah keimanan. Nah kalau yang ditanam itu pohon toge Pak, terus sabarnya seberapa? Ya sekepalanya toge Pak. Nah kalau yang ditanam itu pohon yang berusia ratusan tahun di hutan Kalimantan itu gede-gede, buahnya seperti apa Pak? Itulah para sahabat. Disuruh perang Tabuk, panas luar biasa, kagak ada makanan, gak makan, kelaparan, jihad, oke jalan Pak. Disuruh menggali parit sepanjang 2225 hasta Pak. Panjangnya paritnya itu Pak. Ada makanan, gak ada makanan. Musim dingin mencekam dinginnya. Nggak ada makanan, lapar, mereka kerjakan Pak. Kenapa? Iman ini. Lapar, nggak ada nilainya. Perut perih, kasih batu Pak, ikat. Itu yang dilakukan sama mereka. Inilah sabar mulianya mereka. Suruh jihad, jihad perintah Allah ini. Sabar mereka, tegar melakukan perintah Allah. Musuhnya banyak loh, emang gak peduli saya. Emang gue pikirin, mau berapapun saya bunuh kamu. Ini loh sabar Pak. Kita hukum gak paham, keutamaan sholat berjamaah kagak paham. Akhirnya apa? Masjid di sebelah rumah kagak kenal Pak. Tapi klub malam yang di Blok M sono tahu Pak jalanannya Pak. Astagfirullahaladzim. Deket Pak, Blok M deket Pak, jalan pintas. Masjid depan rumahnya jauh. Ini loh Pak. Kenapa?
Kenapa? Tidak ada iman, terus gimana dia mau bersabar untuk melakukan ketaatan? Mereka disuruh sedekah, dikeluarkan semua duitnya, Pak. Loh, besok saya makan apa? Kagak mikir. Yakin Allah ngasih, punya kekuatan, kesabaran atas iman. Kita suruh sedekah, mohon maaf Pak, nggak ada uang receh. Nggak ada receh, yang warna merah kagak apa-apa Pak. Maaf Pak, nggak ada yang receh, lain kali Pak. Ibunya minta duit ditawar, belum ada duit Bu, lagi kosong, padahal di rekeningnya ada. Astagfirullah, ibunya minta nggak dikasih, alasannya kagak punya duit. Terus kalau ibu mengucap gimana? Mudah-mudahan kamu nggak punya duit beneran. Gimana Pak? Habis kamu. Astagfirullahaladzim. Inilah kita. Jadi sabar itu buah dari iman, buah dari amal saleh, melahirkan kekuatan pada diri kita. Itu wajar kalau mendapatkan pahala seperti itu. Kata sebagian ulama, Islam itu dua cuman, berbuat baik sama sabar. Berbuat baik sama Allah, berbuat baik dengan Rasulullah, berbuat baik dengan sama makhluk. Itu kan tema pengajian Ustaz Khalid di sini. Yang kedua apa? Sabar. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Silakan Mas. Assalamualaikum. Pada saat kiamat itu, orang yang meninggal pada saat itu dapat mengalami siksa kubur atau terus sama satu lagi. Kalau misalnya kita sudah ditolak sama orang lain dan orang lain itu tidak memaafkan, gimana? Ya, barakallahu fik. Azab kubur itu kan masa kehidupan seseorang setelah dia mengalami tahap kehidupan duniawi sampai kiamat tiba. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di surat Al-Mu'minun. Ketika kematian itu tiba pada diri seseorang di antara kalian, qala, dia akan mengatakan apa? Ya Allah, balikin saya ke dunia. Allah mengatakan tidak mungkin. Itu hanya keinginanmu aja, nggak mungkin kamu bisa balik ke dunia. Kamu akan berada di sini sampai hari kamu dibangkitkan dari kubur. Nah, masa ini loh Mas, yang disebut dengan alam barzakh. Di situ ada azab kubur atau di situ ada kenikmatan kubur, dan itu tanda akan perjalanan dia nanti di akhirat. Seperti yang disabdakan Rasulullah dari Utsman bin Affan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu rumah pertama kamu sebetulnya. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau kamu selamat di kuburan, dapat kenikmatan kuburan, maka perjalanan kamu setelahnya akan mudah. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kalau kamu tidak selamat di sini, perjalanan kamu berikutnya akan lebih berbahaya. Makanya Nabi menyuruh kita apa? Kalau sholat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sampai para ulama fikih ada yang mengatakan wajib baca doa ini sebelum salam. Walaupun pendapat ini tidak dikuatkan. Sebagian ulama salaf apa mengatakan, kami ajarin anak-anak kecil kita untuk menghafalkan doa ini. Nah, itu alam barzakh. Kemudian yang kedua tadi apa? Kita sudah, seseorang punya niatan baik, dia datang memohon maaf kepada yang bersangkutan, lalu dia tidak memaafkan, maka insya Allah kewajiban kita sudah gugur. Sehingga yang salah siapa? Justru dia. Fa'fu anhum wasfah. Kata Allah apa? Maafkanlah dia dan jadilah orang yang lapang dada. Seseorang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain, berarti di dalam jiwanya itu ada akhlak-akhlak tercela, ada kejahatan-kejahatan dalam tubuhnya.
Apa? Kebencian, dendam. Dan ini bukan akhlak orang beriman. Rasulullah mengatakan di beberapa hadis apa? La tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian menjadi orang yang saling membenci, saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Salam, mudah maafin. Begitulah seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dendam sama seorang pun. Ketika beliau melihat Hamzah bin Abdul Muttalib diberlakukan dengan cara yang tidak manusiawi oleh Hindun pada waktu perang Uhud, sangat tidak manusiawi. Rasulullah melihat jasadnya Hamzah, marah besar Rasulullah SAW. Di sebagian buku sejarah Rasulullah SAW mengatakan apa? Demi Allah, saya akan lakukan orang yang memberlakukan Hamzah ini dengan cara yang sama. Saya akan berlakukan orang itu dengan cara yang sama. Tahukah Rasulullah siapa? Tahu Nabi. Ketika orang itu datang menemui Rasulullah SAW pada waktu Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah tahun 8 itu, di bulan Ramadan, datang tuh orang, datang di depan, di samping Nabi, berdiri di samping Nabi. Beliau mengatakan, kamu Hindun ya? Iya ya Rasulullah. Saya maaf, saya malu bertemu dirimu ya Rasulullah, hingga aku menutupi wajahku. Rasulullah menengok, melihat Abu Bakar, dan Abu Bakar sudah lebih dulu ketawa. Abu Bakar tertawa, dan Rasulullah melihat Abu Bakar sambil tersenyum. Senyum Rasulullah. Terus mana ucapan beliau yang tadi? Saya akan lakukan. Tidak. Hilang. Itu luapan manusiawi. Tidak emosi Nabi. Itulah Rasulullah, dimaafkan. Abu Sufyan ketika di depan Nabi, di hadapan Nabi, Rasulullah melihat apa yang diperbuat oleh Abu Sufyan pada waktu perang Uhud. Pasukan Abu Sufyan yang berjumlah ribuan menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya dilindungi 7 sahabat. 7 sahabat itu wafat. Beliau hanya dilindungi oleh 4 sahabat saja. 1 di depan, 1 di kiri, 1 di kanan, yang 1 di belakang, perempuan namanya Ummu Aiman. Diserang oleh pasukan Abu Sufyan begitu banyaknya. Tahu-tahu Abu Sufyan muncul di depan Nabi. Kayak apa Pak rasanya kalau kita yang ketemu begitu Pak? Bikin dodol Pak. Orang kayak gini ketemu, muncul di depan Nabi. Umar bin Khattab melihat, pedangnya dikeluarin. Ya Rasulullah, saya gorok lehernya Abu Sufyan. Kata Rasulullah apa? Jangan wahai Umar, jangan. Nggak jadi. Sa'ad bin Ubadah muncul di atas kudanya. Dengan bahasa sastra beliau mengatakan, hari ini adalah hari di mana kita akan nyincang-nyincang daging. Saya cincang-cincang kamu, katanya Sa'ad bin Ubadah. Kata Rasulullah apa? Jangan ya wahai Sa'ad, kita datang ke Makkah ini untuk membawa kasih sayang. Kita masuk Makkah untuk memuliakan Ka'bah. Gak ada dendam. Inilah mereka. Kita memang susah Pak, susah. Tapi kita harus berupaya untuk membersihkan dendam, kebencian sama orang. Tidurnya nyenyak insya Allah Mas. Ada lagi pertanyaan terakhir? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau seperti perkataan tadi, memaafkan orang itu punya utang, tapi dia mau menjanjikan terus, bagaimana mau katanya? Katanya minta maaf belum bisa. Jumlahnya kan sedikit, bukan cukup besar. Apa yang berbuat orang itu? Waalaikumsalam. Apa yang diperbuat bagi seseorang yang menagih haknya dalam hutang itu, tapi yang bersangkutan selalu menghindar gitu kan?
Jawabannya yang Allah katakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an ta'fuwa huwa khairul lakum. Kalau dia nggak bisa bayar, kamu kasih tenggang waktu, Mas. Nggak bisa lagi, kasih tenggang waktu lagi. Kalau memang nggak bisa, maafin, Mas. Maafin, Pak. Maafin aja sudah. Ya. Kalau memang terlihat dia orang yang tidak mampu, tidak bisa. Kita ngelihat dia tidak bisa memang, Mas. Penghasilannya Bapak tahu, ini orang penghasilannya kira-kira sekian. Anaknya sekian, ini begini, Bapak tahu ini tidak mampu sudah untuk bayar utang segini banyaknya. Tapi kalau dia janji, oke Pak, saya kasih tenggang waktu, barangkali dapat ketiban daru, kata orang Jawa, Pak. Bangun tidur ada uang di bawah bantal umpamanya gitu. Sudah saya kasih waktu deh. Kasih waktu nggak bisa, kasih waktu nggak bisa, ya sudah. Saya maafkan. Dan kita harus yakin mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah, uang yang kita keluarkan dalam konteks sedekah, ini kan sedekah namanya, dimaafkan itu akan diganti oleh Allah dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari itu. Yakin Pak. Yakin, harus yakin itu memang. Kita akan hati tenang. Kenapa? Karena kita yakin sama Allah. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Sungguh Allah itu sebaik-baik maha penjaga, dan dia paling penyayang dari semua orang yang memiliki sifat sayang. Itulah Allah. Rasulullah mengomentari ayat ini dengan melihat kisah seorang perempuan yang lama tidak bertemu dengan anaknya. Lalu si perempuan ini bertemu dengan anaknya di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipeluk anaknya, didekap anaknya, luar biasa, mengharukan. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, menurut kalian, mungkinkah perempuan ini akan melemparkan anaknya ke dalam neraka, ke api? Nggak mungkin ya Rasulullah. Allah jauh lebih sayang dibanding perempuan ini. Maafin Pak, Allah lebih sayang dari kita bersama kita. Nah, kalau dia punya kemampuan, kita tahu dia memang ada uang tapi gak mau bayar. Lah ini kecuali zalim sudah. Ini zalim. Orang zalim apa? Anda maafkan kezaliman dia. Itu lebih gede pahalanya dibanding yang pertama tadi, Pak. Begitu kalau kita lihat di beberapa hadis Nabi dan sebagainya. Laisa syadidu bisar'a, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai berantem. Tapi apa? Ketika kita mampu untuk melampiaskan kekuatan kita, tapi kita kagak mau, Pak. Kita maafin, Pak. Ini jelas-jelas orang ini kalau saya ajak berantem kalah, Pak. Ini orang kalau saya laporkan ke pengadilan, dia akan dipenjara, Pak. Saya punya bukti-buktinya ini. Kata para ulama hadis, arah dari hadis ini mengatakan apa? Kita mampu untuk melakukan itu, kita mampu untuk melampiaskan itu, tapi kita tidak mau, kita tahan itu. Justru kita maafkan. Waduh, ini orang hebat, Pak. Tambahin jempol satu lagi. Cuma 2 punya saya, ada lagi sama. Ini tuh orang akan datang cium dahi Bapak nanti kalau Bapak maafin. Dan Bapak akan dibalas oleh Allah dari jalan yang Bapak nggak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Ini bagian ketakwaan yang tinggi, Pak. Dikasih jalan keluar semua kesulitannya, kasih rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka.
Rasulullah mengatakan man nafasa an mu'min kurbah nafasallahu anhu kurba min kurabi yaumil qiyamah. Kita ringankan kesulitan dia, anggap dia sulit, anggap dia tidak bisa, Allah ringankan kesulitan kita di akhirat, Pak. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang, Allah mudahkan kesulitan Anda di dunia dan di akhirat. Pilih mana, Pak? Ke pengadilan apa milih ini? Ayo. Ya, saya tutup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.